Kamar aku lagi direnov. Oh, lagi direnov. Lagi Oh, direnov. Aral punya adik ya? Punya gede. Berapa adiknya? Satu. Satu. Saya paling tua saya nih. Oh, ada berapa? Berarti dua bersaudara ya? Ya, Cowok atau cewek adiknya? cewek. Kelas berapa Aral? Kelas 8. Mau kelas Oh, 9. Aral kelas berapa kalau Aral? Ada aku. Kalau Aral teh kelas berapa? Oh, saya mau kelas 9. Oh, kalau adiknya? Kelas 4, mau kelas 4. Oh, nggak apa-apa kamarnya dipakai. Apa? Oh, apa ya? Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, Aral, selamat datang di kelas kita hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke dalam modul baru Aral ya, ke modul 2 lesson 1 untuk di pembelajaran hari ini. Selamat datang. Dan ya kita akan explore tentunya hal-hal baru juga ya, yang akan kita coba explore untuk pembelajaran di hari ini. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa aku mau nanya terkait aktivitas Aral mungkin. Baru Aral di-share, Aral kegiatannya ngapain aja mungkin di hari ini dan minggu-minggu terakhir. Ya, belajar naik motor sih aku. Kenapa? Belajar naik motor. Oh, belajar naik motor. Gimana progresnya tuh? Ya, udah gimana progresnya? Bagus. Udah bagus, udah bisa berarti. Udah lancar baunya. Udah agak bisa lah. Oh, udah agak bisa ya. Tapi udah bisa dilepas sendiri, udah bisa. Bisa aja sih. Oh, bisa aja. Cuman mungkin masih belum waktunya kali ya. Iya. Iya. Oke, kalau gitu deh. Thank you, Aralt. Jadi berarti lagi fokus belajar naik motor berarti untuk sekarang ya, Aralt ya? Iya bener. Gimana? Sulit nggak belajar naik motor? Sulit. Nggak sulit ya? Berarti harusnya gampang aja lah ya berarti ya. Iya. Oke, kalau gitu thank you untuk update-nya Aralt ya. Jadi nanti kita hari ini akan masuk ke dalam modul 2 lesson 1. Cuman sebelumnya mungkin coba Aralt boleh share screen dulu. Share screen coba. Biar aku bisa lihat Aralt kendalanya ada di mana. Coba di mana nih kendalanya. Oh, di data type-nya sih. Saya masa agak bingung itu ya. Ya di sini ya gitu kayak ini. Saya bingung kadang-kadang. Takutnya kayak Oke. itu. Kadang suka lupa kadang-kadang. Ya, nah ini kalau bintangnya itu berarti adalah tugas bonus Aralt ya. Ya, Bisa jadi kerjain atau apa? harus dibilang gak usah dikerjain sih sifatnya opsional. Cuman disaranin kalau bisa dikerjain. Biar Araltnya makin paham. Coba yang mana mau ditanyain? Enggak, tadi kan aku tadi kata nggak tahu ya. Aku suruh kerja gitu. Ini. Oh, maksudnya ini. Ya, yang bintang juga boleh dikerjain. Jadi semuanya dikerjain Aralt ya. Yang masih, pokoknya masih kosong mau yang bintang atau yang non bintang itu tetap dikerjain ya kalau bisa. Jadi biar Aralt tuh makin paham gitu. Nah, contoh Oh, mungkin kita kayak nomor satu dulu deh. Nomor satu dulu. Nanti ini nomor dua nanti kita bahas. Coba mungkin yang paling pertama dulu. Yang paling pertama dulu deh. Paling atas. Nah, itu udah kan ini masih ada semua. bintangnya. Itu bintangnya udah belum. Nah, ini ada. Kalau gini berarti ada kesalahan ya. Berarti ada yang salah ketika kita pilih. Coba di back dulu, Aralt dikembalikan. Kita kembali. Nah, coba ke atas. Nah, coba nah itu dia, additional task. Nah, tuh 0/2, berarti ini masih belum selesai ya. Nah, ini Aralt bisa selesaikan. Apa, coba lihat. The program prints statistic for average time per day. This data is incorrect. In fact, user spends 6 hours and 42 minutes. Nah, berarti ganti aja tuh. Ya, jadi berapa? Menitnya jadi berapa menitnya? Yes, 42. Udah gampang ya. Jadi ini pakai konsep variabel yang kemarin kita pelajarin. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, ini nanti Aralt bisa cek di Google Colab aja ya. Berarti sesuai sama aku jelasin biar nanti kita hari ini bisa fokus. Nah, contoh, aku kasih contoh ya. Ini Aralt sekalian lihat share screenku ya. Udah kelihatan belum share screenku? Udah. Nah berarti buat jawab soal yang Aralt lagi kerja ini coba kamu kembali dulu. Coba kembali dulu deh. Kembali, kembali, kembali. Udah. Ke tombol itu pojok kiri atas kamu klik tombol kembalinya. Yang tombol back itu di pojok kiri atas. Nah itu. Nah lihat gak tadi ini ada di lesson berapa tadi? Ada di lesson berapa tulisannya? Lesson Data type satu. tuh ada tulisan lesson tuh. Ada tulisan lesson 1 ya. Nah ini ada di alt tasknya ada di additional task tadi ada di lesson 1. Diam dulu coba. Ke atas. Ya, diam di sini. Nah, diam di sini. Lihat additional tasknya ada di lesson tulisan berapa? Lesson berapa?
1 ya. lesson 1 ya. Nah, karena lesson 1, maka kita langsung ke lesson 1 aja, Harold nih. Cari lesson 1 mana nih? Bisa lihat share screen gue ya? Ya. Nah, ini berarti lesson 1 nih, modul 1 lesson 1, kamu klik. Nah, terus cari. Itu soalnya tadi additional task ya. Nah, Ya. kalau additional berarti tulisannya additional. Nah, kita cari aja yang tulisannya additional. Oh, berarti yang mana kemungkinan? Oh, coba kita cek nih, ada additional nih. Ini, mana lagi? Oh, ini nih, berarti ini ya. Tadi kan ini tadi barusan nih, 642. Berarti jawabannya yang ini ya. Ini dia nih. Additional task yang ini berarti. Ya. Gitu. Jadi nanti kamu bisa ikutin aja yang ada di sini. Gitu, paham? Paham. Paham ya. Oke, jadi mungkin itu ya. Aku jelasin dikit terkait cara penggunaannya. Nanti Harold abis ini, nanti kalau ada waktu lagi bisa dicoba lagi ya. Apa namanya, dikerjain lagi. Bisa lihat yang aku kasih sini. Nanti kalau ada masih kurang jelas bisa di chat aja. Karena kita cuman conduct selama 1 jam untuk kelasnya. Takutnya nanti waktunya malah nggak cukup ya buat conduct materi baru. Kalau misalkan kita Ya udah. Masuk materi baru aja. Ya, kita harus tetap masuk materi baru. Jadi nanti untuk yang masih belum, Harold bisa ke sini ya, dan juga bisa tanya aku juga. Oke? Iya. Oke, makasih. Harold bisa pakai chat GPT nggak? Bisa kok. Bisa ya. Nah, manfaatin juga chat GPT-nya. Jadi, kalau misalkan ada kebingungan, kamu bisa tanya chat GPT juga gitu. Nanti di copyin aja soalnya apa, nanti dimintanya apa, nanti bisa minta chat GPT buat jelasin. Misalkan kayak, kamu bingung nih sama ini maksudnya apa sih? Kamu copy aja. Nih, andai kata, contoh aku buka chat GPT ya. Ini aku pakai Gemini nih. Contohnya nih. Gemini nih chat GPT juga. Nah, jadi caranya tinggal ke paste aja di sini. Nah, di paste. Nah, terus kita bilang aja, minta dijelasin ya. Tolong jelaskan dong, aku kurang paham gitu contohnya. Tolong dijelaskan kode ini, saya kurang memahami gitu. Saya kurang memahaminya. Udah, nanti sama dia ntar dijelasin. Nah, angka ini apa artinya, operator tuh apa gitu. Jadi ini untuk membantu Arab belajar juga. Gitu, paham ya? Paham. Jadi bisa manfaatin ChatGPT juga atau enggak Gemini nih. Sama juga, jadi Gemini ini juga ChatGPT tapi dari Google. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita mungkin langsung aja Harold masuk ke dalam kelas. Aku akan share screen ya Harold. Oke. Sini total ada 51 slides ya. Oke. Modul 2 lesson 1 conditional operator. Jadi tentang namanya operator kondisi. Oke, kita ada discussions, namanya adalah programming smart recommendations ya. Jadi memprogram rekomendasi pintar. Tugasnya adalah smart recommendations. Jadi ada pesanan dari Switch Stories, confectionery store. The store director wants to set up smart recommendations for their products on the website. Jadi direktur dari tokonya tuh mau men-setup rekomendasi cerdas dari produk dari websitenya. Nah, di sini ada smart recommendations-nya, cara buatnya. For programs knows how two recommendations. Jadi program itu tahu ada 2 rekomendasi. First ada lollipops dan juga ada cakes. Ya, the user enters a preference candy. How do we set up smart recommendations? Nah, jadi usernya tuh memilih candy. Halo Arab, maaf mungkin boleh di mute dulu ya, soal suaraku mantul biar kita lebih enak conduct kelasnya. Oke, sip. Nah, jadi di sini users enters-nya tuh candy. Nanti kalau ada pertanyaan bisa on mic lagi aja ya. Gitu, oke. Nah, di sini gimana cara kita set up smart recommendations? Jadi di sini kita akan set si pertama nih ada jajar genjang. Jadi kalau jajar genjang ini adalah tandanya adalah input ya. Kalau bentuknya jajar genjang. Contoh di sini adalah input of customer preference. Lalu di sini kita masuk dalam sini yaitu adalah preference analysis and recommendation selections. Jadi terkait preferensi analisis dan juga seleksi rekomendasi. And then outputnya ada apa aja? Outputnya ada di bentuknya jajar genjang juga ya. We have the output, we have the 2 outputs, we have all lollipops, and also we have the cakes. Jadi ada 2 kind of outputs on here. Nah, jadi di sini untuk preferensinya sendiri di sini akan dicek apakah preferensinya candy. Jika preferensinya candy, maka outputnya adalah lollipops. Cuman kalau misalkan preferensinya itu bukan candy, maka adalah cakes. Nah, kalau kita di sini kita juga akan belajar namanya decisioning untuk sekarang. Jadi untuk decisioning sendiri, Harold, yaitu berupa kondisi, itu kita bisa menggunakan namanya ini ya, apa namanya nih, diamond, bentuknya seperti diamond ataupun kayak seperti layangan. Oke, such a construct is unknown to us ya. Nah, kita harus cari tahu apa nih untuk construct-nya. Jadi di sini ya, kira-kira apa sih yang mengkonstruk yang bisa membentuk si preference candy ini, dan how to set selection conditions, gimana caranya kita bisa memilih selections dari conditions ini. So on today what we will learn that a conditional operator is a construct that analyzes the conditions and selects comments for executions
We also will learn how to program a conditions using a new type of data. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, kita juga akan belajar tentang namanya conditional operator, yang merupakan suatu konstruk ya untuk menganalisa condition dan juga memilih comments untuk execution. We also will learn gimana cara kita program suatu kondisi dengan menggunakan tipe data baru. Okay, we have also the additional task ya. Like this one, we have the star, so that means the additional task that you can do in your home ya, as the homework. Taruh. Oke. Oke, bentar. Ini agak nge-lag nih. Oke, tadi agak nge-freeze. Oke, jadi tadi kita lanjut. Nah, jadi di sini. We go for the logical data type. Itu tipe data logika. Gitu ya. Oke, nah jadi di sini gimana caranya kita memprogram conditions? How to we program conditions? In the previous task, we considered the conditions as some kind of statement that can be either true or maybe false. Jadi katanya di task sebelumnya kita mempertimbangkan condition itu sebagai suatu hal yang bisa jadi benar ataupun salah. Nah tadi aku bilang di sini bentuknya itu pakai decisioning ya. Jadi decisioning itu apa maksudnya? Maksudnya adalah bentuk si diamond seperti ini. We have preference for candy, which is this will be true. And for if not true, which is false, it will be no ya on here. Dan ada juga logical data type ya, tipe data logis. Such statements play an important role in programming. A logical Boolean data type was invented for them. Jadi katanya seperti statements yang memainkan peranan penting, important role in programming. A logical Boolean data type was invented for them. Jadi logical Boolean tipe data itu ditemukan untuk mereka. For this, we have the values. For minus 100, 512, and then for the logical itself, we have the true and then false statement. Jadi, di sini values-nya ada ini, ada minus. Integer itu berarti dari minus sampai positif ya. Dan juga untuk logical ada true dan false. And then for variables itself, jadi variables itu untuk menyimpan suatu nilai. Di sini kita set sebagai variable sama dengan days, contoh di sini equal to 31 ya. Jadi, days-nya itu sama dengan 31. Terus ada juga is correct ya, equal to true. Jadi variabel yang menyimpan tapi di sini nilainya adalah boolean. And then simple expressions, we have simple expressions also, daily money, kita kalikan dengan days, pakai asterisk atau bintang. Ada juga price minus sale buat kita mengurangi. And then for the logical itself, 5 greater than 2. And then for this one ya, it's for not equal gitu ya. Jadi di sini ada tanda lebih besar dari 5 besar pada 2, it must be true. Name tidak sama dengan John, itu nanti dia akan kita cek lagi. Oke, variables and simple expressions. Variables and expressions can take values true or false. Jadi katanya variables dan atau expressions itu bisa mengambil nilai dalam nilai true ataupun nilai false. Nah, kita di sini cek ya, check equal to true, and then is send, which is equal to false. Kita print di sini, print check. Nanti di sini akan keluar ya. Hasil adalah true because check is true, and then print is send will be false because is send is false. And then for this one, amount shop sama dengan integer input in stock. Nah, jadi di sini kita masukkan ya kayak kita pelajarin kemarin ya, cara kita buat singkat si input dengan integer nih, caranya tinggal kita tuliskan aja integer dulu baru input ya, and then in stock. Nah, di sini nanti kita bisa memasukkan in stocknya dalam bentuk angka. Ada juga book sama dengan integer input both gitu ya. Jadi di sini untuk kita membeli sesuatu contohnya, tapi di sini bentuknya integer juga, dan dia di sini kita punya variable namanya oke. Yaitu buat ngecek nih kira-kira ini udah bener atau salah gitu ya. Nah, di sini kita bisa cek oke sama dengan amount shop greater than book. Jadi amount shop di sini 150 greater than book. Nah, bener nggak 150 lebih besar daripada 114? Bener ya. Karena 150 itu lebih besar daripada 114 dan itu benar. And then we print okay and then the result will be true ya, karena dia benar. Tapi kalau misalkan kita masukinnya in stocknya misalkan 70, booknya misalkan 120. Nah, jadi salah ya, masa 70 lebih besar daripada 120, maka hasilnya adalah false. Jadi begitu ya. Nah, di sini kita akan belajar juga namanya adalah ini ya, yang untuk lebih besar dari namanya adalah logical expressions. Sedangkan kalau yang di luar ini namanya adalah logical expressions. Jadi ada logical operations dan juga logical expressions. Oke, nah di sini ada simple logical expressions digunakan untuk comparison operators. Comparison operators can be used to make up logical expressions. Jadi bisa kita gunakan untuk membuat logical expression atau ekspresi logika. We have multiplications, perkalian, we have divisions ya untuk pembagian. We have also reminder ya untuk pembagian sisa, quotient dengan double slash di sini untuk pembagian integer. Terus juga ada plus
sign for addition buat penambahan. Ada juga subtractions ya buat pengurangan. Jadi seperti yang kita udah pelajarin sebelumnya. Ada juga logical type yang udah kita pelajarin, aralt. Nah, ini bentuknya adalah greater than atau lebih besar dari. Kalau yang kayak gini berarti dibalikannya berarti ini less than atau kurang dari. Kalau equal itu harus pakai sama dengannya 2 kali ya. Jadi double equal. Jadi ini adalah equal. Jadi sama dengan tapi harus 2 kali. Terus ada juga not equal. Not equal itu gimana? Tidak, ini adalah tanda seru terus sama dengan ya. Berarti dia adalah not equal. And then less than or equal ya. Di sini ada less than or equal. And then for this greater than or equal. Jadi di sini adalah untuk lebih besar dari atau equal. Jadi lebih besar dari atau sama dengan. Nah, tugasnya apa di sini? Task. Write a program that asks for the stock balance of the chocolates and determines if the stock needs to be replenished. The minimum amount of the sweets in stock is 50 kg. Jadi kita di sini diminta untuk menulis suatu program yang meminta untuk stock balance gitu ya. Ketersediaan stok chocolates dan juga menentukan jika stoknya itu dibutuhkan to be replenished. Oke, lalu minimum amount of the sweets in stock adalah 50 kg. Jadi minimumnya itu nilai minimum di sini adalah kita set di 50 kg. Oke, gimana cara kita buatnya? Nah, seperti ini ya cara kita buatnya. Pertama kita buat variabel dulu, namanya tadi amount store. Kita punya apa aja di sini? Integer input in stock. Ya, jadi kita masukkannya dalam bentuk integer, terus juga kita set di sini amount min. Jadi adalah merupakan nilai minimum, yaitu adalah 50. Terus juga kita masukin ke sini. Delivery sama dengan amount store less than amount min. Jadi amount store-nya itu dia kurang dari amount minimum. Nah, lalu kita print kan delivery required delivery. Yaitu di sini amount store-nya berapa? Amount store-nya kita set di sini sebagai 50. Amount store kita masukin di sini 50. Terus di sini amount min-nya 50. Nah, ini akan jadi false ya. Karena kenapa? Masa 50 kurang dari 50? Gitu ya. Karena kita punya amount minimumnya itu ada 50. Nah, lalu yang kedua, kita masukin 49. Nah, ini jadinya adalah true ya. Karena kita masukin gimana? Jadi kita masukin 49, amount store jadi 49 kurang dari amount min itu 50. Betul ya? Betul, karena 49 memang kurang dari 50 gitu. Jadi jawabannya adalah true. Oke, sekarang namanya adalah compound logical expressions. Compound logical expressions can be created from simple expressions by linking them using logical operators. Jadi compound logical expressions itu bisa kita buat dengan menggunakan simple expressions ya. Ya dengan kita menyertakan atau melinking mereka menggunakan namanya logical operators gitu. Jadi operators logical. Nah, operatornya kayak gimana? Kita punya n. Ya, di sini kita punya n. Name-nya ada logical n di sini. Nah, di sini kita akan gunakan ketika kita butuhkan ya. Use when needed. Require two simple conditions to be met at the same time. Ini membutuhkan dua simple kondisi untuk benar ya di waktu yang bersamaan. Terus ada juga operator or namanya. Or itu ketika kita cuma butuh salah satu aja buat benar ya. Requires at least one of two simple conditions to be met. Dan urutan eksekusinya tuh dia ada menurun ya. Jadi dia itu yang paling tinggi adalah di si n. Dan dilanjutkan baru si or ya. Jadi or itu di bawah n secara flow eksekusinya. Nah, di sini ada keterangan juga sub-expressions connected by logical and are executed first. Jadi, sub-expressions itu dihubungkan dengan logical and dan dieksekusi pertama kali. Kemudian, mereka itu dihubungkan dengan namanya logical or gitu. Dihubungkan dengan logical or tadi. Oke, tugasnya sekarang kita punya apa? Kita diminta untuk menulis suatu program yang that notifies about an error in the stock of chocolates gitu ya. Program yang menotify tentang error di dalam stok dari sebuah coklat. A stock error occurs when the storage is almost empty. Jadi stock error-nya tuh akan terjadi ketika storage-nya itu dia hampir kosong, yaitu kurang dari 50 kg. Atau ketika dia itu full. Full itu ketika dia itu udah lebih dari 3 kg. Nah, gimana cara buatnya? Nah, kita bisa menggunakan namanya tadi ini ya, logical operations tadi ya. Nah, pertama kita masukin amount store sama dengan integer input in stock gitu ya, 540. Lalu juga error sama dengan amount store kurang dari 50 or amount store greater than 300 gitu. Jadi amount store-nya tuh kurang dari 50 atau amount store-nya lebih besar daripada 300. Nah, di sini kita print stock error dan juga error gitu ya. Jadi di sini kita printkan nilai errornya. Error sama dengan amount store kita set di sini contohnya di sini 540. Nah, kita cek di sini. Jadi untuk or sendiri kita cuma butuh salah satu nilai untuk benar. Oke. Kita masukin 540, kita cek amount store-nya 540 kurang dari 50 gak? Oh, ini salah ya. Masa 540 kurang dari 50? Kebalik dong ya harusnya. Nah, terus yang kedua, atau 540 lebih besar daripada 300. Apakah benar? Nah, jawabannya benar ya. 540 itu memang lebih besar daripada 300. Jadi jawabannya adalah true makanya. Lalu kita masukin lagi 275. 275 kurang dari 50 benar gak? Salah ya. Masa 275 kurang dari 50? Itu jawabannya salah.
or 275 lebih besar daripada 300. Apakah benar? Yes, jawabannya benar ya. 275 itu dia lebih besar daripada, ini jawabannya juga salah. 275 itu kurang juga dari 300. Maka jawabannya adalah false ya, karena dua kondisi ini udah salah. Jadi kalau pakai or, kita cuma butuh salah satu aja buat benar, nanti dia bisa udah jadi true ya. Sedangkan kalau dua salah, baru dia jadi false. The values of simple expressions are calculated first, then they are followed by values of compound expression. Jadi katanya nilai dari simple expressions itu dihitung pertama kali dan juga mereka diikutin sama nilai dari compound expressions. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya logical data type adalah merupakan tipe data yang digunakan to program statements that can be true or false ya. Jadi bisa memprogram yang bisa jadi benar ataupun salah. Lalu juga simple boolean expressions can be constructed using comparison operators. Jadi boolean expressions itu bisa kita construct, bisa kita bentuk menggunakan comparison operators ya, perbandingan. Lalu compound logical expressions can be constructed out of simple logical expressions and logical operators. Compound logical expressions itu bisa kita construct atau kita bentuk menggunakan simple logical expressions dan juga logical operators. Oke, itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanya, Arad, sebelum kita pindah ke tugas? Any question? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Oke, soal yang pertama, let's go. Kita coba jawab. There may be one more correct answer. Nah, dibilang apa? Mark correct statements about logical data type. Tentang tipe data logika. Yang benar yang mana aja? Kita ada 4 jawaban benar. Ya, kita ada 3 jawaban benar. Pertama apa? Logical data type can be used specified conditions that may vary or not to be met. Nah, yang pertama benar. Yang kedua salah ya. Nah, dia tuh jika dia itu nggak bisa nih 0, 1, 2, 3. Oh ya, udah kelebihan angkanya. Yes. Lalu, the value variable is classified as a logical data type is equal to true or false. Yes, benar. Lalu satu lagi yang mana? Salah ya, itu salah juga ya. Yang kamu pilih. Jadi jawabannya adalah yang terakhir. Boolean expressions, itu dia untuk yang boolean tuh cuma 0 sama 1 aja berarti ya. Oke, ini N yang mana? Coba cari tulisan N. Berarti N berarti logical operator. Yang mana berarti N? Coba dibaca satu. Nah, yang itu. Good. Or berarti yang or yang mana? Coba. Bener gak orang itu? Coba ada tulisan or gak di sebelah kanan? Ada tulisan or gak? Or? Di atas, kalau di yang atas ada tulisan or gak yang paling atas? Nah, ada ya. Nah, itu apa? Itu adalah lebih besar. Tanda lebih besar. Berarti yang lebih besar. Itu lebih besar. Itu lebih besar berarti yang mana? Greater than. Yes. Itu less than. And then ini equal ya. Gitu. Oke. Good. Oke, lanjut. Bisa diketikkan. Amount to be paid. Ya. Then money dengan integer. Yes. Input. Card balance. Oke. Oke, lalu rest ya, rest sama dengan total. Then equal money. Oke, and then print rest. Oke, very good. Ya, bisa dilanjut lagi. Nah, ini diketikkan seperti biasa. Total sama dengan 1250, 1200 ya. Oke, lanjut. Terus juga ada in store sama dengan true. Apa lagi? Rest sama dengan total kurang dari sama dengan money and in underscore store sama dengan true. Terus yang terakhir adalah print rest ya. Oke. Nah, ini baca dulu. Sweetgate input password to enter your personal account. To get personal recommendations, the buyer must sign to their personal account. The user Sweetgate reported a login error. The user's
Enter the password switch store but cannot login into the account. Oke, nah jadi apa yang perlu kita buat? Oke. Jadi apa yang perlu kita pertimbangkan untuk hal ini? Oke, jadi gimana caranya? Oke, mungkin aku akan contohin juga aja ya, biar makin Aralt makin mudah Boleh paham. minum dulu, saya haus. Oh ya, ya, boleh sambil ambil minum. Kalau udah ngambil, kabarin ya Aralt ya. Udah? Udah? Oke, sip, kita lanjut ya. Oke, aku sambil share screen. Aralt bisa lihat share screenku nggak? Bisa? Bisa lihat share screenku? Iya. Nah, jadi kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, di sini ada keterangan to get personal accommodations, the buyer must sign in to their personal account, the user submit reported login error. Jadi katanya dia error ya. Ini mana user itu dia masukin passwordnya switchstore 111 tapi nggak bisa login ke dalam account. Kita diminta untuk benerin errornya ya. Nah, coba kita jalanin dulu aja nih. Nah, kalau dilihat di sini, dia tuh ada di bagian sini ya. Oke. Oke-nya ada kesalahan. Nah, kenapa nih ada yang salah? Karena di sini oke itu adalah sebuah variabel, dia udah benar. Yang salah adalah password. Jadi passwordnya itu sama dengan switchstore 111 yang dimana kalau misalkan kita mensimulasikan passwordnya sama dengan switchstore 111 maka kita harus menggunakan spasi 2 kali Aralt. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Spasi 2 kali. Jadi password sama dengan switchstore 111. Kita jalanin. Nah, dia udah ada. Cuman dia belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena kita belum panggil variabelnya ya. Tinggal kita kasih koma aja di sini. Kasih koma. Terus panggil variabel itu sih. Oke. Nah, udah. Coba kita masukin switchstore 111. Coba 23. Nah, gitu ya. Ya. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Oke, coba dilanjutin. Tadi apa? Aku tadi gak lihat. Maaf. Aku tadi gak fokus ya. Ya, berarti passwordnya harus pakai namanya double equal ya. Ya, di situ passwordnya berarti password sama dengan berarti ya. Nah, artinya adalah passwordnya tuh sama dengan ini loh, gitu loh. Dan dia disimpan di dalam si variable oke. Nah, dia masih kosong ya. Kenapa? Karena variable oke belum dipanggil Aralt. Nah, kita bisa tambahin di authorization. Nah, kasih koma. Nah, di stop dulu programnya. Stop dulu. Nah, apa? Variable oke. Yes, very good. Oke, sudah? Oke, lanjut sekarang ke nomor selanjutnya ya. Oke, aku lanjut lagi. Nomor 6. Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. A customer, Sandra, wants to buy a chocolate cake among the sweet store's customers. Her query is the most popular. Jadi query-nya dia adalah more popular gitu ya, yang paling popular. This program should recognize the query as the most popular, but this is not happening now. Fix the errors in the query processing, the program should work on this as in picture. Nah, jadi katanya dia tuh nggak bekerja seperti pada di gambar. Nah, lihat nih, di baris 5 ada kesalahan ya. Berarti lihat kategorinya apa dia minta. Dia maunya adalah membeli coklat, cake ya. Nah, di program nggak harusnya seperti ini nih. Kita masukinnya cake dan juga coklat. Nah, nanti dia itu jadi true ya. Jadi keterangannya adalah kalau dua hal harus benar pakai n atau or, Aralt. Kalau dua hal harus benar. Ya. Pakai n atau pakai or? N. N ya, betul pakai N. Nah, makanya kalau gitu kita tinggal ke sini aja nih, ke kategorinya kita tambahkan ya, sama dengan, berarti pertama kategorinya sama dengan cake. Itu kategori dari sini ya, variable sini. Berarti kita masukin habis itu apa? N gitu ya. N dan dia pengen rasanya tuh coklat gitu ya. Maka taste sama dengan
coklat gitu. Jadi kategori sama dengan cake and taste sama dengan coklat. Nah, coba kita Sama jalanin. dengan gini kan, kayak gini kan? Sama dengannya 2 kali. Mana nih? Ini. Yes, sama dengannya 2 kali ya. Ya, jadi sama dengan harus 2 kali kalau misalnya kita membuat suatu nilai dari variabel ya untuk sebuah string. Misalkan aku masukin cake, terus masukin coba sekarang coklat. Nah, di situ ada juga kategori root lower ya. Kategori root lower tuh yang kemarin kita buat. Jadi dia itu bisa mengecilkan teks gitu ya. Coba kalau kamu masukinnya cake sama yang lain deh, banana, pasti dia jadi false. Jadi keterangannya biar dia true, dia tuh harus kue dan juga harus coklat gitu ya. Jadi ada 2 hal yang harus diikutin. Gitu ya. Gimana bisa? Oke, lanjut ya nomor 7 ya. Sip, jangan lupa dibaca nomor 7 soalnya. Sweet Stories Confectionery Store would like to set up product recommendations for the promotions. The promotions are offered if 2 conditions are met. Jadi promotions itu akan ditawarin jika 2 kondisi itu terpenuhi. The customer wants to buy cakes, jadi katanya customer yang mau membeli kue. Dan juga the customer is ready to pay 500 coins or less. Gitu ya. Jadi customer itu siap untuk membayar 500 koin ataupun kurang. Write a program that determines whether it's necessary to offer products for the promotions. Format the result as on the picture. Nah, jadi dilihat di sini dia itu nulisin apa? Cupcakes ya. Terus juga reasonable price 500. Jadi dia itu bilang 500 koin atau less gitu ya. Jadi 500 ataupun kurang. Nah, kita bisa manfaatin aja Arab yang di nomor 6 Arab. Kita copy aja nih yang di baris 6 ya. Terus kita gantikan di sini nih. Nah, jadi bisa kita ganti-ganti. Tadi kategorinya apa dibilang? Enter the types of confectionery product. Nah, terus ya udah. Berarti ini taste-nya kita ganti ya. Jadi apa tadi namanya? Price ya. Ya. Ya, kita ganti taste-nya jadi price. Semua taste jadi price. Nah, cara biar cepet gimana? Caranya kamu blok dulu, Arab, biar cepet. Kita blok dulu nih taste-nya. Terus kamu klik Ctrl D. Nah, terus D, terus nih D, D, D. Nah, nanti dia langsung kepilih semuanya. Langsung kita ketik aja price. Jadi kita ganti semuanya dengan price. Terus tulisannya apa? Enter reasonable price ya. Jadi di sini. Enter reasonable. Persis pastikan sama ya. Price. Bingung aku caranya apa sih gini? Kenapa? Control plus enter. Ya, kamu kopikan yang di baris 6. Kamu ke soal nomor 6 kamu paste di sini. Semuanya. Semua yang ada di baris 6. Semua yang ada di apa namanya? Semua yang ada di nomor 6 kamu kopikan. Nah, oke. Sip, ya udah kita tinggal ganti-ganti aja nih. Tadi kategorinya udah sama. Nah, taste-nya nih kita ubah jadi price. Tulisan taste jadi price Arab. Variable taste di baris 2 kita ganti jadi price. Nah, isinya juga sama ya. Kemarin cara jadi integer gimana? Input jadi integer? Karena masukinnya nanti angka. Yes, very good. Ya, in dulu ya. In. Oke, di luarnya ada in ya. Di luarnya ada in. Nah, isinya apa tuh? Enter reasonable price ya. Di dalam kurungnya enter reasonable price. Ikutin kayak di soal. Reasonable price. Oke, good. Nah, tadi ada juga taste ya. Di baris 4 belum kita ganti tuh. Nggak usah pakai the. Ikutin di gambar aja, Aral. Nah, gini, oke. Terus juga di baris 4 belum diganti tuh. Baris 4 masih taste dua-duanya. Kita ganti jadi tulisan price. Taste-nya aja yang diganti. Jadi, ini dihapus ya. Karena kan kita masukinnya angka. Jadi kita nggak perlu. Bisa dihapus aja semuanya. Di baris 4 bisa kita hapus semuanya. Oke, nah jadi kata dia tuh kategorinya apa diminta? Kategorinya adalah, dia bilang apa? Kategorinya adalah cakes ya. Iya. Kategorinya cakes. Itu udah bener, kategorinya udah bener. Itu nggak usah dihapus. Kategori. Oke, nah ini bisa lihat share screenku lagi ya, biar Arat lebih paham. Nah, ini aku ganti tadi jadi price. Enter reasonable price. Nah, ini jadi integer ya, kayak tadi yang aku sebutin. Oke, nah terus tadi price-nya ini dihapus. Nah, dia bilang apa? Kategorinya cakes ya. Ingat, cakes-nya pakai S. Cakes. Dan juga apa? Dan juga customer itu ready to pay 500 koin atau kurang. Nah, jadi price-nya itu adalah 500 koin atau kurang. Berarti kalau gitu kurang dari sama dengan ya. Karena dia itu kurang dari ataupun sama dengan 500.
gitu. Nah, terus tinggal di terakhirnya adalah over products from gitu ya, dia bilang. Kita ganti tulisannya juga di sini ya, sesuai sama di gambar apa, the most-nya kita ganti. Jadi apa? Over products from the promotion. Titik 2. Nah, jalanin coba sekarang. Kita masukinnya misalkan apa nih? Cakes 500. Nah, akan jadi true kan? Coba aku coba lagi, cakes 500. Nah, begitu ya. Gimana bisa, Aral? Bisa. Coba mana? Nah, kalau itu tadi 500-nya nggak usah dipetikin Aral ya, karena kita masukinnya integer. Oh, nggak usah. Ya, nggak usah, karena dia itu angka. Kan kita pengen comparison-nya dia sama, kita masukin angka. From the promotion. Yuk, dimasukin. Cake, oke. Oke, apa kata dia? Nah, taste tuh nggak ada. Kamu adanya variabel namanya apa? Tadi taste kita ganti jadi apa taste tadi? Jadi, price. Yes, very good. Masukin cake sekarang. Cakes. Berapa aja bebas. Mau 100, mau 200. 5.000. Oke, itu kan jadinya false. Karena dia tidak memenuhi kriteria ya. Jadi dia tuh harus cakes. Cakes-nya pakai S, Arald. Kamu cake-nya kurang S tuh. Kategorinya. Di stop dulu. Di stop dulu programnya. Tambahkan S. Cakes. Nah, seperti itu. Oke. Good. Yes, oke. Good. Oke, nomor terakhir ya. Nomor 8. Nah, nih. Gimana cara buatnya? Oke, some customers prefer dietary sweets. This include wishes-nya apa aja? No sugar, 0% fat gluten free, dan it's enough to mention one of this. Jadi katanya enough untuk mention one of this. Jadi mention salah satu aja. Write a program that determines the whether the customer needs dietary products. The result, the word should be the same as in the picture. Oke, bisa lihat screen aku dulu ya. Nah, jadi cara buatnya gimana? Kalau digambar, dia tuh nanyainnya wish dulu ya. Input, si wish. Wish titik 2. Nah, lalu kita masuk ke dalam apa? Jangan lupa kita buat jadi kecil ya. Wish sama dengan wish dot lower. Jadi kita memastikan tulisannya itu dia kecil. Nah, terus apa lagi? Kita pakai namanya rekomendasi ya. Misalkan di sini namanya variabel rekomendasi. Rekomendasi sama dengan ketika apa? Ketika wish-nya sama dengan pertama apa dibilang? Wish-nya apa nih? Wish-nya no sugar. Apa nih? Coba no sugar ya, no sugar. Nah, yang pertama no sugar. Nah, terus karena di sini berbagai pilihan, diminta salah satu aja pakai apa? Or atau N. Dia minta cuma salah satu aja. Ya. Or atau N kalau salah satu aja. Pakai? Ayo, masih inget gak tadi? Tadi kalau N itu kan tadi keduanya. Berarti kalau salah satu pakai or ya. Kita pakai or. Nah, ini kita kopikan lagi ya, Rod. Jadi biar cepat kayak gini ya. Wish. Jadi or wish. Wishnya apa yang kedua? Ini ya, 0%. Nah, ini 0% di sini. Terus ada juga wish yang ketiga. Or wish, berarti wish sama dengan apa? Satu lagi adalah gluten free ya. Bebas dari gluten. Udah deh, terakhir kita tinggal print aja ya. Sesuai sama di terakhir. Over dietary products. Print. Over dietary products. Titik 2. Dan kita tinggal panggil aja nama variabelnya. Itu sini aku buat rekomendasi. Nah, coba aku jalanin. No sugar. Nah, true kan? Gluten free, coba. Nah, gitu ya. Paham, Maral? Iya. Oke, bisa diikuti ya. Coba, ayo. Nanti wish sama dengan apa? Inputnya ya, masukkan wish sama dengan input si wish itu sendiri.
Wish sama dengan input, yes. Input dari si wish, oke. Nah itu nggak usah ada itu ya, nggak usah dikasih spasi wishnya. Wish dot lower. Oke, atau enggak mungkin kita lanjut dulu ke kelas aja Aralt ya. Karena takutnya waktunya nanti nggak cukup nih, karena kita masuk materi dulu, abis itu kita lanjut ke tugas yang kedua. Nanti bisa dilanjut lagi aja ya, yang ini aku udah kirim juga di collab seperti biasa. Nanti Aralt bisa ke sana ya, buat lanjutin di rumah buat yang ini, oke? Oke. Oke, kita lanjut dulu ya untuk presentasinya. Ya, abis ini kita lanjut presentasi dulu, nanti kita lanjutin tugas lagi. Oke. Oke ya. Oke, mungkin langsung aja nih untuk topik yang baru ya, namanya adalah conditional operator. Jadi operator conditional. Nah, how to program a selections. We'll learn how to program conditions, a statement that can be true or false. Now let's get acquainted with the construct that selects a command to execute depending on whether the condition is true. Jadi katanya kita udah belajar gimana cara kita memprogram kondisi ya, yaitu suatu statement yang bisa jadi true ataupun false. Nah, sekarang mari kita belajar dari sebuah construct yang memilih sebuah perintah untuk mengeksekusi ya, yang tergantung pada apakah kondisinya itu dia benar. Nah, contoh di sini kita punya preference candy ya. Jadi dia punya preference, yaitu adalah tanda apa namanya ini, belah ketupat atau tanda diamond di sini ya. Apakah pilihannya candy? Kalau misalkan candy atau permen, maka kita rekomendasikan lollipops. Cuman kalau dia nggak mau candy, maka kita rekomendasikan cakes atau kue, gitu ya. Nah, di sini ada juga writing algorithms as a flowchart, gitu ya. Menulis sebuah algoritma sebagai suatu flowchart. From now on, when analyzing algorithmic constructs, we will use flowcharts. This is a universal method of writing an algorithm that every programmer knows. Jadi katanya di sini, katanya itu merupakan universal method ya. Cara kita menulis suatu algoritma yang suatu programmer tuh harus tahu. Nah, tadi barusan aku jelasin sebelumnya, Ralph, di sini ada tanda-tandanya. Oke, jadi di sini ada, pertama ada oval ya. Oval ini untuk biasanya untuk start dan juga end dalam kita membuat flowchart. Terus ada juga bentuknya jajar genjang, itu adalah suatu input ataupun output. Terus ada juga persegi panjang ya, rectangle, itu adalah one command atau action gitu, jadi action. Terus ada juga bentuknya itu adalah belah ketupat gitu ya, atau diamond, merupakan suatu logical expressions ya, ataupun sebuah condition. Oke, conditional operator itu sendiri. Jadi a command that executes or doesn't execute an actions depending on the value of the logical expressions. Jadi merupakan suatu perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi sebuah aksi yang tergantung pada nilai dari suatu logical expressions gitu ya. Nah, usage example-nya di sini contoh penggunaannya apa? Pertama, executing some actions only if the expression is true. Ketika kita mengeksekusi beberapa actions jika ekspresinya itu dia benar gitu ya. Nah, di sini dicek nih, apakah logical expressions-nya benar? Jika ya, maka dia akan execute actions. Namun jika tidak, dia akan keluar gitu ya. Nah, di sini ya keterangannya. Terus lagi, executing action A if the expression is true and action B is false. Nah, di sini ngecek juga nih, apakah logical expressions-nya benar? Jika ya, maka akan ke A, namun jika tidak, dia tuh akan ke B. Jadi di sini itu sifatnya decisioning ya, kalau di sini tadi. Nah, sekarang terkait tugas yang pertama, task pertama, conditional operator. Tugasnya adalah kita diminta untuk membuat sebuah algoritma, create an algorithm that checks if it's possible to make a purchase with a card. If the cost of goods is more than the amount of money on the card, output not enough funds gitu. Jadi katanya di sini kita diminta untuk membuat suatu algoritma yang mengecek jika ada kemungkinan untuk membuat suatu pembelian ya dengan sebuah kartu. Jika biaya dari barangnya tuh dia lebih dari jumlah money ya, jumlah uang di kartu, maka dibilang nggak cukup uang. Bener nggak? Bener nggak kayak gitu? Kalau misalnya kita pengen beli barang nih, contoh Aralt pengen beli iPhone, harganya 5 juta. Aralt sekarang punya uang 1 juta. Bisa beli nggak Aralt? Enggak. Enggak dong ya, nggak bisa kan, kurang kan, pasti kayak, wah nggak bisa mas, kurang nih gitu ya. Nah itu adalah suatu case-nya, jadi kita pengen buat seperti itu ya. Gimana caranya? Nah pertama kita buat bisnis flowchart-nya dulu. Pertama beginning, itu awalannya, itu bentuknya oval, terus juga ada di sini ada jajar genjang ya, buat kita input dari sebuah amount to be paid, itu adalah amount jumlah yang harus kita bayarkan, dan juga card balance. Terus juga masuk ke dalam decisioning di sini, is the amount to be paid greater than the card balance? Apakah jumlah yang harus dibayarkan itu lebih besar daripada card balance? Card balance itu berarti itu saldo gitu, saldo kartunya.
Jika iya lebih besar, maka dibilang outputnya adalah not enough funds gitu. Jadi nggak cukup nih. Tapi kalau misalkan no, maka dia akan end gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita diminta untuk buat algoritma yang mengecek if it's possible to make a purchase with the card. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalau misalkan dia itu money card-nya itu dia nggak cukup, maka dia akan bilang not enough funds gitu. Jadi saldonya nggak cukup nih gitu. Tapi otherwise, outputnya adalah purchase approved gitu. Jadi ya, pembeliannya di approve. Nah, ini dia beginningnya. Terus dia nanti akan masuk ke dalam jajar genjang input ya. Input of the amount to be paid, jumlah yang harus dibayarkan. Nah, terus dia akan ngecek di dalam decisioning di sini nih. Is the amount to be paid greater than the card balance? Apakah jumlah yang harus dibayarkan itu dia lebih besar dari saldo yang harus dibayarkan itu di kartu? Nah, jika iya, maka outputnya adalah not enough funds gitu. Jadi, saldonya nggak cukup nih gitu ya. Ketika kita tuh bayarnya itu kurang gitu. Contoh tadi aku bilang beli iPhone 5 juta, kita cuma punya 1 juta. Maka dia bilang saldonya nggak cukup gitu. Cuman kalau ketika dia cukup, dia akan bilang purchase approved gitu ya. Jadi, pembeliannya disetujui. Nah, cara kita membuat program conditional operator, ini ada following ya, comments yang kita bisa gunakan, itu adalah namanya if sama else. Pernah dengar gak Ralph sebelumnya? If sama else ini, pernah dengar gak? Belum sih itu. Belum ya? Oke, jadi if else itu adalah suatu conditioning. Nah, cara buat if itu seperti ini Ralph ya. If, lalu ketika namanya expression-nya apa, is true-nya apa, juga titik 2. Nah, ditutup pakai titik 2, terus habis itu langsung enter. Kalau Arab nulisnya bener nih, sampai titik 2-nya juga udah ada, terus enter, nanti dia akan secara otomatis buat baris baru Arab. Nah, kayak di sini nih. Yaitu dia ada, nanti di sini ada action 1, action 2, action 3. Jadi kita nanti diminta untuk mengeksekusi ya, yang ada di dalam isi tersebut. Lalu di bagian kedua, expression 1 is true ya. If expression is true, jika ekspresinya benar, maka dia akan mengeksekusi action 1. Else itu adalah lainnya, maka dia akan mengeksekusi action 2. Jadi di sini ada juga yang tadi aku bilang, titik 2, terus juga nanti action 1-nya apa, dan juga else ya, itu adalah action 2. Nah, ingat di sini yang aku bilang tadi, jadi dia itu ditutup dengan, untuk ditutup sendiri statementnya dengan titik 2, dengan colon, and then juga ada 4 spasi ya di sebelumnya, 4 spaces, yaitu menandakan kode itu ada di dalam si conditioning if tersebut, gitu. Oke, tugasnya sekarang. Write a program that offers a product according to taste preferences. The program asks what flavor the user likes. If it's vanilla, recommend cheesecakes, else not cake gitu ya. Jadi diminta untuk menulis suatu program yang menawarkan suatu produk yang tergantung pada taste preference gitu ya, rasa dari preference. Program itu akan menanyakan flavor apa yang user suka. Jika ini merupakan vanilla, maka rekomendasikan cheesecake, else nut cake. Yang lainnya adalah rekomendasikan sebagai nut cake. Nah, di sini cara buatnya, kita pergi ke beginning dulu, and then kita pergi ke output, enter the taste gitu ya, masukkan rasanya, and then input flavor gitu, kita masukkan input si flavornya, dan akan ngecek nih, flavornya vanilla bukan? Oh, jika flavornya vanilla, maka outputnya adalah taste or cheesecake gitu ya. Namun ketika flavornya bukan vanilla, maka outputnya adalah taste nut cake gitu. Jadi ketika vanilla, maka dia akan bilang taste our cheesecake, cuman ketika flavor itu bukan vanilla, maka dibilang taste nut cake. Dan habis itu end ya, atau sudah selesai. Seperti itu. Nah, di sini cara kita ngebuat ini, contohnya di sini kita set taste sama dengan input enter your favorite taste gitu ya. Masukin favorite taste-mu apa. Nah, terus juga jangan lupa masukin taste.lower ya. Jadi kita buat dia itu menjadi lower atau menjadi kecil. Nah, di sini ada keterangan nih. If taste sama dengan vanilla, jika taste-nya itu sama dengan vanilla, maka kita printkan taste our signature cheesecake gitu ya. Else, maka kita printkan si taste nut cake gitu ya. Jadi ketika rasanya vanilla, maka dia printnya apa, Arab? Kita masukin vanilla. Jawabannya apa programnya? Apa ya? Vanilla. Vanilla. Ketika masukinnya vanilla, maka outputnya adalah? Lupa saya. Nih, Lupa lihat. tadi. Kalau vanilla, maka printnya apa? Oh, vanilla. That's our signature cheesecake. Yes. Kalau aku masukinnya coklat, apa outputnya? Kalau masukinnya coklat, maka outputnya? Nah, cheese out nut cake ya. Dia itu masuknya ke else. Kalau aku masukinnya banana. Outputnya apa? Oh, kita kayak bisa bikin kayak apa sih? Sesuatu lah gitu. Nah ini. Ya, jadi kalau ketika kita masukin sesuatu hal, ketika dia itu udah di luar dari if, yaitu dari vanilla, maka dia itu akan langsung ke taste nut cake gitu ya. Contohnya di sini kalau kita masukin banana ya sama juga jadi taste nut cake juga ya. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi conditional operator merupakan suatu perintah
yang mengeksekusi or doesn't execute an actions depending on the value of logical expressions. Jadi merupakan yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi actions yang tergantung pada nilai dari logical expressions. To program conditional operator, the if and else statements are used. Jadi untuk memprogram conditional operator, kita bisa menggunakan if dan juga else statements ya untuk yang kita gunakan. Terus juga actions within the conditional operator begin with colon and are indented by 4 spaces. Jadi aksi di dalam conditional operator tuh dimulai dengan sebuah colon dan diidentasikan sebanyak 4 spasi gitu ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita udah belajar apa aja? Kita belajar gimana sih tipe data dalam pemrograman tuh take values ya, yaitu adalah true or false. Terus juga kita juga belajar di algorithmic construction namanya conditional operator ya. Nah, tadi namanya apa? If else ya. Untuk conditional operator. We also have learned how to program the selections of the executable command depending on the whether the condition is true. Kita juga belajar gimana caranya kita memprogram selections dari sebuah executable, perintah executable yang tergantung pada apakah si kondisinya itu dia benar. Oke, sebelum kita lanjut ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada, oke. Sip, lanjut lagi. Di back, kita kerjakan yang segmen 2. Kamu bisa back dulu. Kerjakan yang segmen 2. Ya, yang bagian 2. Oke. Nah, jawab yuk. Ada 4 jawaban benar. Check the correct statements about conditional operator. Oke, conditional operator is used to select executable command depending on the value of the Boolean expressions. Yes, yang pertama benar. Yang kedua, only simple logical expressions can be used as conditions. Enggak ya? Enggak cuma itu doang. Oke. Both simple and common logical expressions can be used conditions. Nah, benar. Jadi ketika kedua simple dan juga common logical expressions bisa kita gunakan sebagai suatu kondisi. Oke, satu lagi mana? Nah, betul banget ya. Betul. Jadi kita menggunakan if dan else. Dan juga kita juga bisa gunain if tanpa else. Ya, itu jadi jawabannya. Betul. Oke, bisa dilanjut. Oke, print taste a muffin with raisins. Muffin with raisins. Oke. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini cara buat if-nya seperti ini Harald ya. Atau gitu. Jadi if lalu tuliskan apa alergi di sini contohnya sama dengan terus juga nuts gitu ya. Kacang berarti contohnya di sini. If alergi sama dengan nuts, jadi alerginya sama dengan kacang, maka jawabannya adalah itu. Ketika dia bukan kacang, maka dia itu adalah. Jadi else itu ketika kondisinya tuh udah di luar dari kacang gitu Harald. Jadi kita mau masukin pisang, mau masukin coklat, mau masukin stroberi gitu ya. Oke, print taste nut rings. Oke, lanjut. Oke, ini sambil aku share screen juga ya. Kita kerjain bareng-bareng aja. Oke. Nah, di sini bener gak nih? Sorry, salah. Yang algorithm, terus yang nomor 2. Oke. Kok yang ini ya? Modul 2, lesson 1. Confectionery store. Bener kan ya? Coba bentar. Oh iya bener kok, confectionery store kok. Dikliknya malah ke sana ya. Oke, soalnya apa nomor 4? Nomor 4 nih. Ya, Sweet Story Store conduct a sales. New customer get 40% discount by using the promo code new. The rest get 10% discount
on the using the cake promo code. Correct the errors in the assignment of promo codes. The program should work out on the as in the picture. Oke, kita diminta untuk benerin, berarti jalanin dulu aja, Arel. Bisa dijalanin dulu aja. Nah, bisa dijalanin dulu aja ya. Nah, ini contohnya nih. Apa yang salah di bagian yes ya? Ingat. Berarti yes tuh jangan lupa apa? Pakai titik 2. Ditutup pakai titik 2 ya. Nah, if answer tidak sama dengan yes, nah kasih titik 2. Nah, jadi ketika dia bilang apa? Kalau dia pertama kali, maka dia dapat 40% gitu. Nah, di sini adalah salahnya ada di mana? Tandanya salah ya. Harusnya bukan tidak sama dengan, tapi sama dengan. Jadi tanda tidak sama dengannya kita ganti jadi sama dengan gitu. Ya, kita hapus. Nah, begitu. Jadi ketika kita jawab yes, maka dia akan bilang, oh kamu dapat 40% diskon nih karena kamu customer baru. Gitu ya. Oke, kalau sudah lanjut ke nomor 5. Sip. Oke, baca dulu. Fix the errors in the program that recommends products depending on the amount. If the customer is ready to spend less than 500, then cakes will be recommended. Spend from 500 to 1000 inclusive, then secret cake will be recommended. Spend more than 1000, then the chocolate fondant will be recommended. The possible result of the program is shown on the picture. The entered amount can be anything. Jadi amount yang kita masukin itu bisa apa aja gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Fix bugs ya. Fix bugs. Jalanin dulu. Nah, yang pertama berarti kurang apa tuh? Pas dijalanin ada error. Ada apa yang kurang di if-nya? Coba kamu jalanin dulu aja, Aral, biar Aral tahu. Apa? Coba sambil dijalanin. Programnya dijalanin dulu. Ditutup dulu, coba dijalanin. Errornya di mana? Nah, kurang apa tuh if-nya? Kurang apa? Ditutup pakai apa? Tanda apa yang buat nutupnya? Tanda. Buat nutup if-nya. Di paling terakhir. Tanda apa yang kurang? Tanda apa tadi? Titik 2 ya. Nah, jangan kasih spasi. Yes, jangan kasih spasi. Jadi langsung titik 2, Aral. Itu kan kamu kasih spasi dulu. Nah, good. Seperti itu. Jadi, if itu kita tutup menggunakan titik 2. Oke, coba kita kasih titik 2 dulu. Semuanya yang ada if-nya. Nah, terus si baris 6 juga salah nih ya. If-nya nempel malah. Nah, kita spasikan. Jadi, if spasi max. Nah, begitu. Good. Coba. 500. Jadi apa dia bilang kalau dia itu 500, dia itu harusnya taste condense ya. Jadi dia itu harusnya treat yourself ya. Nah, di sini ada kesalahan. Dia bilang kok dia bilangnya tuh pengen kurang dari 500. Nah, maka kalau gitu kita yang benerin di sini Arald. Jadi bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari ya. Berarti sesuai sama yang di sini dia bilang spend less than 500 maka kita akan direkomendasikan kue, itu milk cake. Nah, tapi kalau misalnya kita tuh spend 500 dan juga 1000 inklusif, jadi maksudnya tuh di range 500 dan juga 1000, maka dibilang kita dapat secret cake. Gitu. Coba aku jalanin, misalkan 500 dapat secret cake. Kalau misalkan 300, maka test condensed milk. Gitu. Jadi cuman perlu diubah tandanya aja. Ada kesalahan tanda. Coba dijalanin. Oke. Oke. Mungkin kita bisa kembali ke room dulu ya, karena kebetulan kita sudah 1 jam Arat untuk kondak kelasnya. Nanti untuk yang 2.6 dan 2.7 dan segala macamnya dikerjakan di rumah, oke? Nanti bisa ditanyakan ke aku juga. Aku udah cek kirim di collab-nya. Arat tahu kan cara cek collab-nya gimana? Iya, kan ke WhatsApp kan? Ya. Tahu juga sih aku. Linknya udah tahu kan ada di mana? Iya. Link collab-nya. Link collab itu kan di itu kan? Di ini ya, di apa ini? Di WhatsApp kamu, aku kirim di WhatsApp kamu. Nah, ini aku kirim juga nih terkait materi hari ini ya. Kamu bisa baca. Aku kirim lagi Arab, aku chat kamu ya bentar. Materi hari ini. Coba sambil Arab boleh dong dimatiin dulu share screen-nya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Mana? Nah, oke. Jadi itu Arab ya. Coba Arab sambil aku share, Arab boleh dong di-share Arab hari ini belajar apa aja? Boleh dong Arab share. Apa aja tugas yang dikerjain, apa aja yang Arab pelajarin hari ini, apa aja yang Arab aku itu apa? Betul. Apa aja yang Arab pelajarin?
Apa? Tadi kita belajar ngapain aja? Coba disebutin, Aral. Ya, mungkin tadi sebelum belajar itu sih. Apa tuh? Belajar, ya pokoknya belajar itulah. Belajar Apa tuh? operations gitu. Dan aku, Ya, tadi namanya apa? Nama conditioningnya apa? Ada dua. If sama if sama, else if ya. sama else ya itu, Ya, even if else. sama else gitu. Tadi kalau nulis if itu ditutup harus ditutup pakai apa? Tanda apa tadi? Yang paling terakhir Eh, pakai titik. titik dua, apa sih Titik itu? dua. Ya, Yes, colon ya, sebutannya colon ya. Jadi adalah titik dua ya. Jadi kita ketika kita buat if else itu harus ditutup pakai titik dua ya. Oke, aku udah share Aralt ya untuk materi hari ini. Itu udah aku share presentasinya dan juga aku kirim collab-nya juga. Nanti Aralt, kalau misalkan masih ada waktu, misalkan malam ini masih bisa buat kerjain, aku minta dilanjutin lagi ya, biar makin paham. Mumpung akunya oke. juga lagi standby juga, nanti bisa nanya-nanya. Gitu. Jadi untuk hari ini aku ulang lagi, kita hari ini belajar namanya conditional operator, kita belajar if else dan juga kita belajar ulangin yang kemarin ya. Jadi kita belajar tentang logical expressions. Itu logical expressions kita belajar tentang ada kurang dari, less than, tidak sama dengan gitu ya. Juga pakai tadi belajar and sama or ya. Kalau Ya, kalau yang dua-duanya harus benar and atau or, dua-duanya harus benar. kan. And kalau or cuman butuh salah satu aja ya buat benar ya. Iya, Gitu. Terus benar. tadi kita juga belajar terkait namanya conditional namanya if else ya. Jadi itu adalah suatu kondisi dia buat ngecek nih. Gitu, buat ngecek oh kalau ketika dia itu ini A, maka jawabannya jadi ketika dia baju putih maka dia akan melakukan A gitu. Tapi kalau dia baju yang lainnya di luar putih maka dia melakukan yang B itu masuk ke else. Nah, itu jadi kita pelajari hari ini Arab. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Itu aja, Itu aja ya. pasti. Oke, kalau gitu Arald, terima kasih untuk kelas hari ini. Terima kasih udah join. Aku minta untuk Arald bisa dilanjut lagi ya. Aku udah kirim presentasinya. Kalau Arald masih ada waktu, boleh direview lagi. Boleh Ya, juga langsung dikerjain ya soal yang tadi gitu. Mumpung ada solutionnya udah aku kirim juga. Arald bisa langsung ke sana dan juga bisa langsung tanya aku. Oke, kalau gitu Arald, thank you sudah join di kelas kita hari ini. Sampai jumpa di lesson berikutnya ya. Selamat istirahat, ya, Arald. Selamat malam. Dadah. ya.